Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Lama kita tidak berjumpa. Akhirnya kita bisa bersua kembali walaupun tidak bertatap muka. Pertama-tama juga Ibu ucapkan selamat bergabung di kelas 6. Pada materi matematika kelas 6 di awal kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Ya, sebelum kita mulai materi, Ibu harap kalian masih tetap semangat, apalagi ini di tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga kalian masih tetap semangat, masih belajar di rumah, didampingi oleh ayah dan bundanya, dan juga di sini Bu Guru memantau kalian dari jarak jauh. Walaupun kita tidak bersua, kita baru masuk di tahun ajaran tapi belum bisa bertatap muka, tapi kita sudah bisa berkomunikasi melalui media sosial yang lain. Baik anak-anak, mudah-mudahan masih dalam masa pandemi ini kalian masih tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Sebelum kita mulai untuk belajar, kita semangat dulu ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, pagi, semangat. Nah, ya. Baik anak-anak semuanya, materi matematika di kelas 6 yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ini mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 5. Seperti apa itu bilangan bulat? Ya. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya. Apa itu bilangan bulat? Mungkin kalian pernah mendengar misalnya ada suhu di kota Tokyo di Jepang minus 2 derajat. Ya, atau ada kalimat seperti ini, ketinggian gunung sekian meter dari permukaan laut. Nah, itu adalah contoh dalam bentuk kalimat, bentuk-bentuk bilangan bulat. Ya. Apa itu bilangan bulat? Ini bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Contoh bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa puluhan, ratusan, atau ribuan juga. Ya, yang pertama ada bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan bulat juga. Kalau bilangan bulat negatif, ini lambangnya ditambah dengan tanda minus. Ya. Dibacanya adalah negatif 1, ini contoh bilangan bulat. Ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, ini mengenai arti dari bilangan bulat dan contohnya. Ya. Nah, bilangan bulat itu bisa kita lihat dari garis bilangan ini, ya. Nah, di sini ada tengahnya ada 0. Bilangan positif itu ada di sebelah sini, sebelah kanannya 0 ya. Di sini ada bilangan positif, tempatnya ada. Contohnya ada 1, 2, jadi ke kanan ya. Kalau bilangan negatif ini ke sebelah kiri. Seperti ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ini tempat
bilangan negatif, bilangan positif, dan 0 pada garis bilangan. Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Nah, ya. Tadi sekilas di awal juga sudah Ibu jelaskan. Bilangan bulat tadi ada 0, ada bilangan negatif, dan ada bilangan positif. Kalau 0 gampang dibacanya 0. Seperti ini ada lambang bilangan, ada tanda min, ada angka 9. Ini adalah bilangan negatif. Ini dibacanya negatif 9. Kadang kita suka salah membacanya, seperti ini dibilangnya min 9 ya. Ini yang betul dibacanya adalah negatif 9. Contohnya lagi ada di sini. Nah, ada tanda minusnya, ada angka 724. Ini dibacanya negatif 724. Kalau bilangan positif, nah ini bilangan positif ini bisa dibaca positif 25 atau 25. Tanpa menggunakan positif juga sudah menunjukkan bahwa ini adalah bilangan bulat positif. Atau ada lagi ini dalam ratusan. Nah, ini dibacanya ya bisa positif 450 atau 450. Nah, ini cara membaca bilangan bulat. Selanjutnya, cara menulisnya. Bagaimana cara menulis bilangan bulat? Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada di sini dalam bentuk kalimat negatif 442. Ditulisnya seperti ini, ada angka tanda minus atau tanda kurang, baru kita tuliskan angkanya 442. Kemudian tadi ada kalimat seperti ini, misalnya suhu di kutub utara 15 derajat di bawah 0. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa angkanya nanti bilangannya adalah termasuk bilangan bulat negatif. Jadi ditulisnya 15 derajat di bawah 0 dapat ditulis menjadi negatif 15. Seperti ini. Ya. Atau ada kalimat negatif lain seperti ini misalnya. Nah, Pak Mamat mempunyai utang sebesar Rp5.000. Ini adalah kalimat negatif karena dia mempunyai utang. Nah, kalimat negatif ini dalam kalimat matematikanya ditulis seperti ini. Negatif 5.000. Ya. Kemudian ada lagi kalimat negatif yang lain seperti ini. Kapal tenggelam 300 meter di bawah permukaan laut. Nah, 300 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah kalimat negatif. Sehingga kita tulisnya seperti ini. Negatif 300. Ya. Kemudian selain ini, kalau di bawah permukaan laut berarti menunjukkan negatif, kalau di atas permukaan laut berarti adalah kalimat positif. Nanti bilangannya juga bilangan bulat positif. Nah, ini cara menulis bilangan bulat. Ya. Baik, sekarang nanti kita lanjutkan lagi. Nah, bilangan positif dan bilangan negatif itu adalah dia berarti berlawanan. Kalau kita lihat di garis bilangan ini, nah ini berlawanan, saling berlawanan. Karena bilangan positif dia arahnya ke kanan, bilangan negatif dia arahnya ke kiri. Sehingga positif berlawan dengan negatif atau negatif berlawanan dengan positif. Ya, seperti ini di garis bilangannya negatif 1 lawannya 1 atau 1 lawannya negatif 1 dan seterusnya.
negatif 4 lawannya 4. 3 lawannya negatif 3. Ya, seperti ini. 10, nah ini kan garis bilangannya hanya sampai 4. Ini bisa ke sini negatif 5, 6, 7, dan sampai ratusan bisa. Cuma tentu garis bilangannya akan panjang. Ini juga sama. Kalau 10 ada di sebelah kanan, tentu lawannya adalah di sebelah kiri, yaitu negatif 10. Nah, ini ada bilangan yang sudah ratusan. Kalau positif 298 berarti dia ada di sebelah kanan. Lawannya otomatis ada di sebelah kiri, yaitu negatif 298. Nah, ini tentang lawan bilangan bulat. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ini ya, tadi di garis bilangan sudah Ibu sampaikan bahwa kalau ke sebelah kanan dia semakin besar nilainya. Kalau sebelah kiri nilainya semakin kecil. Seperti ini di garis bilangan ada 0, ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa dilanjutkan. Kemudian ke kirinya ada 0, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini posisinya tadi, ingat nilainya ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Ya. Kalau ada bilangan-bilangan, misalnya ada bilangan negatif 5, negatif 1, negatif 3, 0, 4, 2, 1. Bagaimana urutannya? Mana yang paling kecil atau mana yang paling besar? Nah, kita urutkan dulu seperti ini. Lihat ke garis bilangannya. Negatif 5 itu ada paling kiri, berarti dia nilainya paling kecil. Nah, ini kalau urutannya dari yang terkecil. Hanya ditulisnya di sini negatif 5 dulu. Karena negatif 5 ada paling kiri. Berarti nilainya paling kecil. Kita lihat ke kanannya ada negatif 3. Ya, berarti urutan berikutnya adalah negatif 3. Kita lihat lagi di garis bilangan. Negatif 1 itu ada di sebelah kanannya negatif 3. Nah, berarti urutannya setelah itu ada negatif 1. Kita lihat di garis bilangan ada 0, 1, 2, 4. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil. Ya, cara mengurutkannya seperti ini. Jadi harus dilihat di garis bilangan dulu. Ini bagaimana kalau kita urutkan dari yang terbesar? Kalau dari terbesar berarti kita lihat yang dari yang paling kanan. Ya, karena yang nilai paling besar adalah nilai yang ada di paling kanan. Di paling kanan di sini adalah bilangan 4, positif 4. Positif 4, kemudian di sini ada positif 2, positif 1, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Jadi tinggal dibalik saja urutannya dari yang tadi yang terkecil, kita balikan menjadi urutan yang terbesar. Nah, ini cara mengurutkan bilangan bulat. Baik. Selanjutnya adalah kita akan membandingkan bilangan bulat. Pada dasarnya, membandingkan bilangan bulat hampir sama dengan tadi mengurutkan bilangan bulat. Jadi kita bisa lihat di garis bilangan. Seperti ini garis bilangannya. Ya, ini ada 0, ingat ke sebelah kanan lebih besar, ke sebelah kiri dia akan lebih kecil. Bilangan yang ada di sebelah kanan pasti dia nilainya lebih besar. Bilangan yang ada di sebelah kirinya berarti nilainya lebih
kecil atau kurang, ya. Misalnya di sini ada, kita bandingkan 0 dengan 4. Atau di sini contohnya 0 dengan negatif 4. Ya, 0 dengan negatif 4 dibandingkan. 0 posisinya dia ada di sebelah kanan. Karena ya, 0 ada di sebelah kanannya negatif 4. Karena ada posisinya di sebelah kanan, jadi 0 ini lebih besar dari negatif 4. Ya. Ini kalau dibalik, kalau negatif 4 berarti lebih kecil atau kurang dari 0. Nah, ini membandingkan 0 dengan negatif 4. Berikutnya ada lagi negatif 5. Nah, kita bandingkan dengan negatif 2. Ya. Ini negatif 5 ada di sini, negatif 2 ada di sini. Nah, negatif 5 posisinya ada di sebelah kirinya negatif 2. Sehingga negatif 5 nilainya kurang dari negatif 2. Jadi kalau kita bandingkan negatif 5 kurang dari negatif 2. Ini pun nanti akan berlaku untuk angka-angka atau bilangan-bilangan lain yang lebih besar. Tidak hanya satu satuan saja, ada puluhan, belasan, ratusan, atau ribuan. Contohnya di sini ada ratusan. Nah, kita jangan sampai terkecoh dengan angka-angkanya di sini. Nah, kalau sudah ada angka negatif, hati-hati. Ya, seperti misalnya 530 kita bandingkan dengan 750. Negatif 530 kita bandingkan dengan negatif 750. Ini akan lebih besar negatif 530. Karena ini kalau disimpan dalam garis bilangan, negatif 530 ini posisinya ada di sebelah kanannya negatif 750. Ya, ini jangan sampai terbalik melihat angkanya di sini 5 sama 7. Wah, ini lebih besar 7. Padahal di sini ada tanda negatif. Kecuali kalau tidak ada tanda negatif, ya, bilangan ini jika dua-duanya positif, tentu yang lebih besar yang ini. Nah, ini hati-hati. Makanya supaya tidak lupa, ingat ke garis bilangannya. Nah, ini cara membandingkan bilangan bulat. Ya. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa memahaminya, materinya. Untuk kali ini baru sampai sini. Nanti ada lagi sebetulnya mengenai operasi hitung bilangan bulat. Ya, jadi sebelum masuk ke operasi hitung bilangan bulat, kita mulai dulu dari sini. Ya, kita review lagi tadi. Yang pertama adalah kita tadi sudah belajar membaca bilangan bulat. Hati lagi. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara membacanya, ya. Kemudian cara menulisnya juga. Ingat, ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Kalau kalimat negatif berarti nulisnya seperti ini. Menulisnya pakai tanda negatif. Kemudian tadi juga sudah belajar tentang lawan bilangan bulat. Ya. Ini lawan bilangan bulat positif tentu adalah lawan bilangan bulat negatif. Nah, terus tadi mengurutkan, ingat mengurutkan bilangan bulat harus lihat atau ingat ke garis bilangan. Jika posisinya ada di kanan, ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Ya. Mengurutkan bisa dari yang terkecil, bisa juga dari yang terbesar. Kalau mau mengurutkan dari yang terkecil, lihat yang paling kiri di garis bilangan itu adalah paling kecil. Kalau mau mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar, kita lihat di garis bilangan. Paling kanan adalah nilainya yang paling besar.
Kemudian tadi terakhir kita sudah membandingkan lebih besar apa kurang dari, ya. Nah, ini materi kita hari ini. Sampai sini nanti kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Di sini ada latihan soalnya. Nah, di sini Ibu sudah buat ada 10 soal untuk bisa kalian kerjakan latihannya. Jika videonya nanti berjalan terus, kalian bisa pause dulu untuk mencatat atau melihat soalnya. Nanti kalau soalnya sudah dikerjakan, bisa lanjut lagi videonya, ya. Nah, sampai sini materi kita hari ini tentang bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa mempelajarinya dengan baik, bisa mengerjakan tadi soal-soalnya dengan baik, ya. Sekian dari Ibu. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan dengan baik jika kalian akan keluar dari rumah, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering mencuci tangan. Tetap sehat, tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.